Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan salah satu ahli ruqyah, pakar ruqyah. Beliau ini sibuknya luar biasa, diundang ke sana kemari untuk mengobati ruqyah orang-orang yang terkena santet. Kita akan mendengarkan bagaimana pemaparan beliau terkait ruqyah ini, dunia peruqyahan ya. Karena memang di tengah-tengah masyarakat terkait ruqyah ini berbeda-beda pemahamannya. Ada yang memang membolehkan, ada juga yang tidak boleh katanya. Ada dalil yang mengharamkan, tidak boleh. Nah, ini justru menjadi simpang siur ya pada kita semua. Kita akan menyimak bersama-sama langsung dari ahlinya. Bersama saya Ustadz Suryono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai ruqyah Ustadz, saya ini ada titipan juga pertanyaan di salah satu teman saya bahwa ruqyah itu katanya tidak boleh, ada dalilnya gitu ya. Bahkan, haram gitu, nggak boleh katanya. Nah, ini menurut pandangan Ustadz gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang pembahasan ruqyah ini sudah kemudian, ramai ya di tengah-tengah masyarakat dan ini, mungkin sebagian masyarakat menganggap bahwa ruqyah ini bagian daripada pengobatan alternatif ya. Padahal seharusnya memang ruqyah ini harusnya menjadi utama ya, karena, metode ruqyah ini adalah menggunakan Al-Qur'an sebagai, wasilah untuk menyembuhkan segala macam penyakit ya. Karena memang, apa namanya, Al-Qur'an ini Allah turunkan salah satunya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, Allah katakan bahwa, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin," ya. Artinya bahwa kata Allah, "Aku turunkan Al-Qur'an ini ya untuk menjadi obat, ya, syifa gitu kan, dan rahmat bagi orang-orang mukmin." Nah, maka memang ya di zaman sekarang ya, di kehidupan kita hari ini ya, ketika memang umat Islam itu jauh daripada ajarannya atau jauh daripada Islam sendiri, maka terkikis keyakinan terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Ya, salah satunya adalah meyakini bahwa Al-Qur'an itu sebagai syifa. Nah, itu makanya ketika, antum lah contoh, antum sakit kepala ingetnya apa? Obat. Obat, Iya, Bodrek Bodrek. ya, Paramex gitu kan. Nah padahal, kalau kita mau mengembalikan sesuatu itu kepada Quran Sunnah ya, karena kan kita sebagai seorang muslim nih Kang nih, kalau kita sebagai seorang muslim maka ya kita kembalikan sesuatunya, segala sesuatu halnya itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah kalau kita, mengaku segala sesuatu yang mengembalikan itu harus kepada Quran Sunnah, bahwa ketika kita sakit pun ya harusnya bagaimana kemudian cara, apa, mengobati dan lain sebagainya, ya harus merujuk kepada Quran Sunnah. Kekuatan Al-Quran itu adalah hal yang kemudian menjadi alternatif ya, bukan utama gitu kan. Nah ini sesuatu yang sangat disayangkan gitu ya, kalau seorang muslim menganggap bahwa, yang bersumber dari hadis ataupun Al-Quran itu menjadi sebuah alternatif ya, Quran maupun hadis ya, harusnya itu menjadi hal prioritas atau utama ya. Walaupun tadi nggak masalah kita mau ke medis dan alternatif lainnya ya, selain daripada kemudian apa namanya, ruqyah gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan hukum ya, hukum ruqyah itu sendiri memang ini ada perbedaannya, ada yang membolehkan, ada yang juga tidak membolehkan secara mutlak gitu kan. Nah, kalau kita, merujuk kepada hadis-hadis Nabi ya gitu kan, bahwa ruqyah itu, apa namanya, banyak ya gitu kan, hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa ruqyah itu boleh gitu kan. Nah, kalau misalkan ada satu hadis yang kemudian itu tidak membolehkan, artinya kan tidak bisa kemudian kita langsung ya langsung kemudian kita, justifikasi ya bahwa, apa namanya, ruqyah itu tidak boleh gitu kan. Karena ada hadis-hadis yang lain gitu kan yang membolehkan. Bahkan, hadis yang satu ini sebetulnya kalau di apa, dipahami betul-betul gitu kan, bahwa yang dimaksud dengan ruqyah yang tidak dibolehkan itu adalah ruqyah yang tidak syar'i, ya. Makanya dalam ruqyah itu kan terbagi menjadi 2 ya, kalau yang saya pahami gitu kan. Ada ruqyah yang syar'i ya, ada ruqyah yang syirki gitu kan. Ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah gitu kan. Nah maka, kalau ruqyah itu sesuai dengan syariah ya itu insya Allah dibolehkan ya. Nah yang tidak dibolehkan itu adalah ruqyah yang tidak syar'i.
Yang seperti apa? Ya sekarang banyak ya praktik-praktik ruqyah yang mengatasnamakan ruqyah sebetulnya ya. Praktek yang mengatasnamakan ruqyah tapi ternyata, apa namanya, metodenya itu tidak sesuai dengan syariat ya, atau cara, ruqyahnya pun tidak sesuai syariat Mmm. ya. Bahkan kalau yang pernah saya tangani gitu ya, itu, ada seorang kiai ya, seorang, yang mempunyai pesantren dan santrinya banyak gitu kan, itu ketika mengobati ya, ya tadi ya atas nama ruqyah, ternyata ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh si pasien itu. Apa syaratnya? Yaitu, eee, harus membeli, kambing Iya. yang nggak ada bulu Iya iya. lain selain hitam gitu ya bulunya gitu, atau ayam ya, ayam cemani, can mandi, ayam cemani yang kemudian semuanya hitam ya, nggak ada bulu yang lain gitu kan. Nah, kemudian, Harus mandi ya, harus mandi mandi malam-malam, 7 rupa, betul. sumur Iya. 7 sumur gitu kan, kembang 7 rupa dan lain sebagainya, itu syarat-syarat yang kemudian, itu tidak diajarkan oleh, Rasulullah gitu ya. Nah, bagaimana kemudian, apa namanya, ada kiai atau ustadz ya, kemudian dia, melakukan aktivitas ruqyah, tetapi ternyata ada syarat-syarat tertentu, kemudian suruh nempelin ini, Iya ya ini tempelin di belakang pintu ya, atau ini iya. dikubur di tengah-tengah rumah gitu ya, apa namanya, kepala kambing misalkan ya, harus motong kambing, terus kemudian kepalanya dikubur di tengah rumah, itu untuk menolak bala dan sebagainya. Nah, ini praktik-praktik ruqyah yang kemudian tidak sesuai dengan syariat, ya. Iya Nah, iya. kalau yang sesuai syariat itu, ya ulama mengklasifikasikan syarat daripada ruqyah syariah itu yaitu yang pertama, harus menggunakan bahasa yang kemudian dipahami, Iya, gitu. Ya harus paham ya. iya, si pasien itu harus paham apa yang dibaca. Karena ruqyah yang tidak syar'i itu kadang mengucapkan lafaz-lafaz yang tidak dimengerti oleh si pasien, gitu. Nah, kalau ruqyah yang syariah itu harus dipahami ya, yang pertama harus dipahami. Kalau misalkan pakai bahasa Indonesia, kayak ustadz yang ada di ketika kita mau nempelin ayat kursi ataupun yasin yang keumumannya itu ada di setiap rumah kaum muslim ya, kayak berbentuk kaligrafi, kalau niatnya untuk hanya sebatas, kaligrafi biasa ya gitu kan, untuk memperindah ruangan rumah gitu kan, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah niatnya itu untuk Jadi syarat ya. menjadi syarat supaya tidak ada gangguan Iya, jin ya di dalam rumah tersebut, supaya tidak ini dan lain sebagainya lah gitu. Dan kemudian kita malah tawakal ke kaligrafi tadi, nah ini ya bermasalah ya, nggak boleh gitu kan, bisa jadi aneh itu. ya, Iya syirik ya, gitu kan. syirik. Ya tadilah, itu hanya sebatas hiasan ya, Iya hiasan ruang tamu dan rumah gitu kan, nggak masalah gitu. Karena iya. selama tidak ada kata atau apa, kalau itu kan ayat Quran ya, antara Yasin ataupun ayat kursi ya. Kadang ada yang tulisannya itu, apa, yang di masyarakat itu kaligrafi, hiasan rumah, tapi ternyata itu, mengandung apa namanya, mengandung unsur tertentu gitu Iya. kan, mengandung unsur tertentu, yaitu ada kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada kesyirikan. Mmm, Itu ada, kaligrafi itu dijual oleh pedagang gitu kan. Nah, maka dulu kami ya, saya pribadi pernah menemukan itu gitu kan. Tulisannya teh yang tengah-tengahnya ya, iya. Qaf, O, Mim, Ro. Mmm, Jadi kalau dibaca Itmir. Nah, oh, gitu. Itu kan yang di 4 huruf itunya ya? heeh, Qaf, Qaf, Po, Qa, Mim, Ra. Mim, Ro. Oh, Qitmir itu teh Iya, ya? itu dibacanya Itmir ya. Qitmir Kalau ya? nggak salah anjingnya Ashabul Kahfi ya, nama Iya. anjing Ashabul Kahfi. Nah ternyata itu, di atasnya itu ditekan itu tulisan Itmir itu di tengah. Itu di atasnya ada, apa nah di tengah tulisan Kitmir itu, di atas, kemudian di tengah, di bawahnya, dan kemudian di bawah tulisan Kitmir itu ternyata ada simbol-simbol yang itu ada kaitannya dengan kesyirikan. Mmm, Contohnya apa, yang tengah misalkan itu buat penglaris, terus yang di atasnya itu buat penjagaan, iya dan itu kemudian ya itu kan kita syirik ya, iya ketika kita meyakini bahwa itu adalah sebagai penjaga dan sebagai penglaris usaha gitu kan. Nah, iya. maka ketika, saya menemukan itu di rumah pasien, maka saya anjurkan untuk dihancurkan, ya, gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah, jelas sekali ya pemirsa, apa yang disampaikan oleh beliau tentang ruqyah ini.
Sungguh luar biasa. Saya baru tahu nih penjelasannya ternyata, seperti itu. Karena, yang saya pahami terkait ruqyah ini memang, hal-hal yang negatif ya, kalau saya yang sumber informasi yang masuk ke saya itu. Ternyata penjelasannya nggak seperti itu ya. Ruqyah ini memang positif ternyata, dibolehkan menurut syariat ya. Memang yang tidak boleh itu adalah ruqyah syirkiyah tentu saja, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian podcast ya, bincang-bincang kita bersama Ustadz Suryono, salah satu ahli dari bidang ruqyah. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah mudah-mudahan menjadi hidayah bagi kita semua. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi bersama saya Hasan Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.